Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama menggali ilmu di majelis kita ini di Rumah Sakit Primaya Hospital Makassar. Salam dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah kita, teladan kita, beliau adalah contoh kita dalam melaksanakan segala bentuk peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk beliau adalah contoh yang bagaimana menyambut bulan suci Ramadan yang sudah di depan mata kita. Hadirin, di majelis kita ini insya Allah yang selama kita tunggu-tunggu, lama kita nantikan, alhamdulillah akhirnya kita mampu bersua kembali di pengajian rutin Primaya Hospital Makassar. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita nggak asing lagi di hadapan para jamaah sekalian, di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga besar Primaya Hospital Makassar yang akan menjadi pembicara ya pada kesempatan kali ini ialah Ustadz Muhammad Fauzi Ansor BSH MA. Beliau adalah alumni International University of Africa Sudan dan ketua DPLN Wahdah Islamiyah Sudan. Dan pengisi acara yang lain sebagai tilawah kita pada kesempatan kali ini ialah Al-Ustadz Muhammad Yasir Masih BSH. Beliau juga alumni International University of Africa Sudan dan pemilik sanad Korea Sakba dari Syekh Soleh Musa. Hadirin peserta majelis kita pada kesempatan kali ini, adapun tema kita pada kajian kita, pada pengajian kita pada kesempatan kali ini ialah menyambut bulan suci Ramadan. Tentunya dalam melaksanakan aktivitas ibadah kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan, tentunya ada kiat-kiat atau ibadah-ibadah yang akan kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita, tentunya ya supaya memaksimalkan pelaksanaan ibadah kita nantinya di bulan suci Ramadan. Langsung saja kita memasuki acara pada kesempatan kali ini, yaitu pembacaan tilawah oleh Al-Ustadz Muhammad Yasir Masih BSH. Dengan ini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. Masya Allah, begitu indahnya tuntunan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan pahala mengaji dan mendengarkan. Langsung saja, secara selanjutnya langsung ke pemateri pada kesempatan kali ini sebagai pembicara kita yaitu Al-Ustaz Muhammad Faruzi Ansor DSH MH. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بفضله تقصى الغايات عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته سبحانك يا ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا الله فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, para dokter yang dimuliakan Allah, para direksi, para perawat dan seluruh saudara-saudaraku yang bekerja di Primaya Hospital, ya, yang juga mungkin ada yang live juga di Instagram, di Primaya Instagram, ya, Hospital, dan semua yang menyaksikan baik di Zoom, ya, saya lihat ada beberapa jemaah karena terbuka untuk umum, ya, yang menyaksikan kajian kita pada kesempatan hari ini. Semoga semuanya mendapatkan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Wahaikum bitahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, jadi kita mendengarkan lantunan ayat yang sangat indah dari Ustadz kita, Ustadz Yasir Masyelsi. Beliau ini adik kelas kami Pak di Sudan. Salah satu memang yang paling menonjol di antara anak-anak atau adik kelas yang sama-sama orang Sulawesi, ya, di Sudan. Ustadz Yasir ini punya 10 qiraat. Masya Allah. Dia juga salah satu adik kelas kami di Sudan yang aktif dengan masyayikh, syekh-syekh untuk khususnya ilmu Al-Quran. 2 tahun di bawah saya, sekarang beliau lagi menyelesaikan penyusunan skripsinya S2, ya, tesis, ya, kalau S2 tesis di UIN. Uniknya saya selalu ketemu beliau tanpa direncanakan. Nah, itu yang saya kesel kadang-kadang sama Ustadz Yasir. Tidak pernah kasih tahu saya kalau dia datang. Seandainya dia kasih tahu, dia punya isi ceramah sekalian. Waktu di Goa, kami khutbah Idul Adha baru-baru yang tahun ini di lapangan Syekh Yusuf. Itu Pak Adnan, Pak Bupati, minta kami isi. Pas kita di lapangan, imamnya dia, wah, tidak sopan ini adik kelas. Nggak ngasih tahu. Masya Allah, ya, ini pertemuan yang indah sekali. Hari ini saya bisa bertemu beliau, mendengarkan bacaannya yang luar biasa, selalu masuk ke hati kepada Ibu sekalian. Dan memang ayat tentang puasa ya itu aja. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan memang subhanallah di dalam Al-Qur'an itu Bapak Ibu sekalian, ayat tentang puasa itu sedikit. Tetapi kalau kita meneliti hadisnya itu sangat banyak sekali. Kebetulan saya S1, S2, S3 di International University of Africa di Sudan. Saya S2, S3-nya jurusan hadis. Ini sekarang saya lagi menyusun disertasi di ilmu hadis. Dan ketika kita masuk pada bab puasa, itu banyak sekali hadisnya. Jadi pada kesempatan hari ini, saya ingin memaparkan sedikit menyambut bulan suci Ramadan itu Rasulullah ngapain, Ustaz? Ingat Bapak Ibu sekalian, bulan suci Ramadan itu datang. Belum tentu kita yang menyambutnya. Ada orang yang sehari sebelum Ramadan Allah cabut nyawanya, Allah panggil dirinya. Ada saja cara Allah. Kita menyambut tamu yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan, satu-satunya bulan yang diwajibkan kita untuk berpuasa 1 bulan penuh. Sebelum datangnya bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW sudah sering berpuasa, Bapak Ibu sekalian. Jadi silahkan, ini ada para dokter yang dimuliakan Allah, silahkan dicek dari segi medis apa manfaat puasa dan apa manfaat dalam 1 tahun kita berpuasa 1 bulan khusus untuk Ramadan. Ada peneliti Pak, dokter di Arab Saudi, meneliti bahwa seandainya tubuh ini tidak pernah berpuasa,
minimal 30 hari dalam 1 tahun, maka ada penyakit-penyakit yang tidak bisa dihindarkan dari dalam tubuh kecuali dengan menahan makan selama 12 jam. Dan itu katanya dihitung. Semakin banyak dalam 1 bulan kita berpuasa, maka semakin baik. Maka Rasulullah SAW dalam hidupnya 63 tahun, itu hanya 2 kali sakit. Tidak pernah operasi, tidak pernah kena penyakit urologi, tidak pernah usus buntu, tidak pernah macam-macam. Sakitnya Rasulullah itu 2 saja. Itu pun demam kecil, Bapak Ibu sekalian. Coba lihat. Cerita Rasulullah pulang dari rumah. Saya kebetulan jurusan hadis, jadi kita menelaah setiap hadis. Rasulullah SAW mengatakan kepada istrinya, apakah ada makanan yang bisa kita makan pagi ini? Kemudian istrinya mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ini sha'im. Maka hari ini saya puasa. Itu pulang udah pagi, tidak sahur. Makanya kemudian dalam kaidah fikih, Bapak Ibu sekalian, boleh berpuasa sunnah tanpa sahur. Berbeda dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu kita diwajibkan berniat dan dianjurkan sahur. Kalau tidak sahur, minimal niatnya ada. Ada 2 mazhab untuk niat Ramadan. Mazhab pertama yang biasa kita pakai, mazhab Imam Syafi'i. Itu tiap malam orangnya harus berniat bahwa dia mau puasa besok. Jadi setiap hari dia harus niat. Perihal dia bangun sahur atau tidak, ketiduran atau tidak, itu terserah. Masalah sahur itu sunnah. Tapi masalah niat itu harus tiap malam. Ini mazhabnya Imam Syafi'i. Di Indonesia, Malaysia, beberapa tempat pakai. Tapi di Saudi atau di Sudan, di tempat kami mazhab Maliki, atau di Saudi mazhab Imam Ahmad, itu 1 kali niat cukup. Jadi misal besok 1 Ramadan, saya mengatakan dalam hati saya berniat, ya Allah, saya berniat berpuasa Ramadan 1 bulan penuh. Maka itu sudah cukup, tidak perlu lagi diulang per malamnya. Ya, ini mazhab. Jadi ala kulli hal, Ramadan itu wajib diniatkan karena dia wajib. Perihal bagaimana cara meniatkannya 2 tadi. Tiap malam atau yang 1 kali niat untuk 1 bulan. Ada sebagian, mohon maaf ya Pak ya, ini karena kurangnya ilmu. Sebagian karena kemudian dia tidak bangun sahur, akhirnya apa dia bilang? Ya Allah, saya tidak bangun sahur. Kalami, saya kasih jadi kalami saja. Kala itu buat bolong gitu Pak. Itu salah besar. Ya. Jadi jangan ada yang kemudian mengatakan saya tidak bangun sahur Ustaz. Atau dia mengatakan lupa Kak berniat. Jadi akhirnya kayaknya puasaku ditolak. Itu salah. Ya. Jadi amannya bagaimana Ustaz? Amannya seperti ini. Amannya, kan ini perbedaan mazhab. Tapi kalau saya mencari amannya, ketika mau masuk bulan Ramadan, misal penentuan tanggal 1 Ramadan besok, sudah ditetapkan oleh pemerintah, besok kita puasa misalkan. Maka saya anjurkan pada Bapak Ibu sekalian, jangan cuma berniat puasa besok, tapi sekaligus berniat puasa untuk 1 bulan penuh. Jadi nanti, kalau Anda bangun sahur, Anda bisa berniat lagi. Nggak ada masalah. Kalau Anda nggak bangun sahur, Anda sudah terhitung niat dari awal Ramadan, dari 1 Ramadan tadi. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah ini yang sebagian orang tidak mengerti. Nah ada pun Bapak Ibu sekalian, puasa sunnah itu tidak perlu niat dan tidak diwajibkan sahur. Rasulullah bangun pagi belum makan apa-apa, dari pagi pulang dari sholat agak terang ya. Pulang dari sholat ke rumahnya sudah pagi, dia dari malam hari, ketika dia tidur, bangun tidur belum makan apa-apa, lalu kemudian sampai di rumahnya menanyakan, wahai istriku, adakah makanan yang bisa kita makan? Kata istrinya, tidak ada ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, fa inni sha'im, maka saya puasa. Nah, muncullah puasa-puasa sunnah, perhatikan. Saya sebutkan ya, puasa sunnah terbaik sesuai dengan waktu-waktunya Pak. Puasa sunnah terbaik namanya puasa Daud. Pernah dengar? Orang yang sudah puasa Daud, dia tidak perlu lagi mengikuti Senin Kamisnya, puasa Bidnya, itu tidak perlu. Saya ulangi, orang yang sudah berpuasa Daud, itu sebaiknya tidak perlu lagi mengikuti Senin Kamis atau puasa Bid, tidak perlu Pak.
Karena ini sudah sebaik-baik puasa. Di tim saya, di anggota saya itu ada 2 orang yang puasa Daud, Pak. Ustadznya malah kalah sama timnya. Ya, dia 2 orang puasa Daud tim saya. Ya, satu Ashar namanya, satu Ashari, cuma beda I namanya. Ashar dan Ashari. Itu dua ini puasa Daud, Pak. Dulu kalau mereka puasa Daud, ya, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Kan puasa Daud apa? Kata Rasulullah, afdhalus siyam siyamu Daud. Sebaik-baik puasa, puasanya Nabi Daud. Nah, puasanya Nabi Daud itu kata Rasulullah SAW, ya, dia berpuasa 1 hari, ya. Karena yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dia puasa 1 hari dan tidak puasa 1 hari. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Jumat puasa, begitu seterusnya. Ini namanya puasa Daud. Ini puasa Daud sudah sebaik-baik puasa. Jadi gimana Ustaz caranya? Saya tidak perlu. Ustaz bilang nggak perlu ikuti Senin Kamis. Begini Pak, kalau Anda ikuti Senin Kamisnya, Daudnya nggak jadi. Ayo jujur Pak, Ibu, pernah nyoba nggak puasa Daud? Saya pernah nyoba Pak. Lebih susah puasa Daud dari puasa Ramadan Pak. Kalau puasa Ramadan, tiap hari kita bangun sahur, besok sudah kita tahu bahwa besok kita puasa. Terbiasalah tubuh ini 1 bulan penuh berpuasa. Tapi coba Bapak Ibu sekalian, coba tes. Ya, saya sudah pernah tes Pak, baru 2 minggu batal ini. Susahnya itu puasa Daud. Makanya dikatakan sebaik-baik puasa. Karena hari ini puasa Pak, besok tidak. Besoknya puasa, besoknya lagi tidak. Itu tubuh kadang-kadang belum menemukan ritmenya. Yang paling tidak enak Pak, pas puasa banyak orang ngajak makan. Coba Ibu, cobaannya berat. Itu tim saya pas ikut saya, pas dihidangkan di hotel bintang 5, kita punya siang-siang lagi. Dia bilang, Ustaz, bukan mentor rezekiku. Saya bilang, kodok, saya turut berduka cita deh. Saya bilang, oh dia apa? Pas kemudian, dari, ya, dari mana ya? Lihat dulu. Cek, tes, ya. Ya, oke. Jadi saya bilang subhanallah berat Pak. Pas kemudian dia tidak puasa, tidak ada tawaran makan, berat itu ujian berat sekali. Ya. Pas dia kemudian puasa, pas kemudian kita lagi safar, itu berat. Saya pas lagi mau ke Parepare, jadwal puasanya. Dia bilang bagaimana? Mau batalkan itu? Saya kayaknya suara dari Zoom ya. Ada yang bisa atur? Ya, coba kita atur di situ deh. Nah itu berat. Makanya sebaik-baik puasa sunnah Daud. Bagaimana caranya? Perhatikan, lihat sini yang mau puasa Daud, betul-betul puasa Daud. Ini sehat betul, percaya sama saya. Ini kasih sehat Bapak dan Ibu puasa Daud. Tidak perlu program diet Pak. Kalau Anda betul-betul mau puasa Daud, ini serius sekali. Siapa yang lagi program diet puasa Daud? Saya kasih jaminan, insya Allah turun badan. Percaya. Itu sudah dapat pahala, sebaik-baik puasa sunnah, sudah dapat juga ya turun badannya. Dan sehat Pak, sehat. Bayangkan kalau Rasulullah Senin Kamis saja, nah cuma 2 kali dia sakit. Apalagi kalau setiap hari, 1 hari puasa, 1 hari tidak. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu lebih sehat lagi. Gimana caranya Ustaz? Gampang. Kalau Anda pas puasa, bertepatan Anda puasa Daud, bertepatan hari Senin, 2 kali niat. Niatnya double. Hari ini ya Allah, saya puasa Daud, dan hari ini saya puasa Senin. Karena rumus, perhatikan Bapak Ibu, ini yang sedikit orang tahu Pak, ini ilmu penting sekali. Ini karena jurusan saya nih, hadis ini perlu saya berikan penjelasan. Orang mengira orang itu kalau buat amalan sunnah 1 niat 1 amalan, ini salah. Semua amalan sunnah, dengar baik-baik ya,
Ibu, Bapak, semua amalan sunnah itu boleh 2 niat, 3 niat, 4 niat, 5 niat, berapapun niatnya dengan satu amalan boleh. Saya kasih contoh. Sholat dulu. Perhatikan, ini yang sunnah-sunnah ya. Jangan yang wajib, Pak. Beda lagi itu. Contoh sunnah, Pak. Sholat. Bapak dan Ibu, biasa kan bapak-bapak nih khususnya misal. Ya. Pas mau ke masjid, kan kita apa kalau sholat sunnah sebelum subuh, misal saya kasih contoh sebelum subuh. Pas Bapak masuk masjid, lihat di dinding masjid tinggal 3 menit iqamah. Biasa kan gitu ya. Coba lihat. Sholat sunnah kan sebelum subuh, kata Rasulullah kan lebih baik daripada dunia dan sisinya. Betul Pak? Tapi Bapak juga tahu bahwa kalau hadis Bukhari mengatakan tidak dianjurkan seorang kalian duduk ketika masuk dalam masjid kecuali dia sudah sholat 2 rakaat karena Allah. Paham ya? Namanya sholat apa? Tahiyatul masjid. Betul. Ada sholat sunnah subuh 2 rakaat. Yang kata Rasulullah dalam hadis Muslim, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, ibu-ibu juga bisa dapatkan pahala ini di rumah. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu sholat sunnahnya, memang pahala sholat subuhnya pasti lebih besar. Kita kan ada sholat sunnah sebelum subuh, ada sholat tahiyatul masjid. Satu lagi, pernah dengar Rasulullah cerita Rasulullah tanya sama Bilal, tahu Bilal bin Rabah, muazzinnya Rasulullah yang hitam pekat Pak, yang budak dulunya, dia budak paling pertama masuk Islam. Bilal, muazzin, suaranya bagus sekali. Ketika Rasulullah tanya, wahai Bilal, saya dengar ada terompah kakimu di surga. Apa amalanmu? Kata Bilal, ya Rasulullah, tidaklah saya berhadas. Berhadas itu ya buang angin, buang air. Tidaklah saya berhadas kecuali saya berwudu. Dan tidaklah saya berwudu kecuali saya sholat 2 rakaat. Ini nih yang biasa orang Indonesia bilang sholat sunnah wudu. Atau sholat sunnah toharoh. Atau sholat sunnah yang biasa di Arab mutlak. Namanya sholat sunnah mutlak. Kenapa dikatakan sholat sunnah mutlak? Karena dia tidak terbatas waktu dan tempat. Kalau sholat tahiyatul masjid kan tadi harus di masjid atau musola. Makanya waktu saya masuk tadi saya tanya, ini musola bukan? Oh bukan. Ya sudah. Ya, kita pakai, tidak perlu sholat sunnah. Ya. Kalau kita masuk musola, memang tempat sholat, atau kita masuk masjid, ya, itu bisa kita sholat sunnah. Ya. Yang memang saya kemarin baru pulang dari Jakarta. Hari untung di rumahnya itu ada musola. Itu saya boleh sholat sunnah tahiyatul masjid sih. Karena memang diniatkan musola. Gitu. Jadi musola kecil atau besar. Jadi untuk tahiyatul masjid itu tidak harus masjid Pak. Musola pun yang penting dia memang khusus untuk sholat. Tidak dipakai yang lain. Nah itu. Kecuali kayak begini aula. Kemudian dipakai sholat Jumat. Nah itu tidak perlu tahiyatul masjid. Jadi coba ada berapa sholat sunnah? 3. Kata Rasulullah itu tadi yang ke Bilal. Inilah yang dinamakan sholat sunnah wudu. Jadi setiap bapak berhadas, kalau berwudu bisa sholat. Sholat apa? Sholat wudu, sholat toharoh, atau sholat sunnah mutlak. Itu nama-namanya. Karena bapak masuk tinggal 3 menit. Nah itu 2 rakaat 3 menit. Dan cukup 6 rakaat. Sholat tahiyatul masjid 2, sunnah subuh 2, sholat sunnah wudu 2. Dan cukup Pak. Maka bagaimana caranya? Sholat 2 rakaat, 3 niatnya dalam hati. Ya Allah, dalam hati aja. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Arab. Ya Allah, saya berniat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu. Dari rumah saya punya wudu, saya belum sholat. Saya niat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu. Dan saya niat, ya Allah, saya niat sekaligus sholat sunnah sebelum subuh. Allahu Akbar. 2 rakaat, pahalanya seperti 6 rakaat. Dari mana Ustaz dapat pahalanya seperti 6 rakaat? Hadis Bukhari, innamal a'malu binniyat. Kata Rasulullah SAW, sungguh amalan itu tergantung niat. Tapi ingat Pak, yang sunnah, bukan yang wajib. Kalau ada yang wajib, Anda mau gabung dengan yang sunnah, ini namanya pore.
Serius gak Pak? Coba begini Pak, sini. Ibu-ibu pasti, misalkan ibu-ibu kebanyakan nih, punya ikanlah puasa toh minimal 7 hari dalam satu Ramadan. Misal betul. Terus kita puasa sunnah hari Senin, kita bilang, ya Allah, saya niat puasa Senin, sekalian diutangku ya Allah. Enak nggak didengar Bu kira-kira? Saya misal ibu tuh, misal ibu yang siapalah di sini tuh, Bu dokter siapalah. Saya punya utang sama ibu, misal 1 juta rupiah. Tuh. 2 bulan setelahnya, ibu kirimi saya undangan akikah, Ustadz Tabe, ya, melahirkan ke Ustadz. Bisa datang di akikahnya anakku? Oh iya bisa. Berpikir di otakku, saya bilang daripada saya belikan dia kado, baru saya bayar tonji utang, lebih baik saya kasih dia uang 1 juta, baru saya bilang ini juga kadoku. Coba. Padahal itu 1 juta kan utang. Lain ton itu kan. Ya. Terus saya bilang, Bu, tapi ini 1 juta, ini kado saya untuk anaknya ibu, sekaligus ini utang saya. Nggak enak didengar, Bu. Gimana, Pak? Sepakat nggak? Atau tiba-tiba banyak orang kalasi soalnya, Pak. Di dunia ini banyak orang kalasi. Ya. Apalagi kalau dia berutang, ya. Bulan pertama tidak mau dicet, bulan kedua ditanya dia yang marah-marah. Bulan ketiga, jangan Pak, ini kita dengan Allah, jangan main-main, ya Ibu ya, jangan main-main. Jadi nggak bisa yang wajib, gabung yang sunnah. Nah tadi sholat boleh, sekarang puasa juga sama, puasa sunnah boleh digabung Pak. Jadi contoh, saya puasa Daud, anggota saya tadi Ashar dan Asari puasa Daud. Kalau pas hari Senin, saya bilang niat 2 puasa. Puasa apa itu? Daudmu 1 dan puasa hari Senin. Bukan utang, sunnah dengan sunnah. Boleh. Nah, atau 3 puasa misal. Tahu puasa bid? Puasa bid tahu? Puasa bid itu kan puasa di saat bulan sedang purnama. Namanya puasa bid. Bid itu diambil dari bahasa Arab. Artinya puasa putih. Kenapa dinamakan puasa putih? Karena dia bulan purnama itu cahayanya sedang memutih. Nah, itu kan biasa tanggal 13, 14, 15. Paham ya? Misalkan ada anggota saya tadi Ashari, puasa Daud. Pas dia puasa Daud, pas hari Senin. Pas juga tanggal 13. Boleh nggak 3 niat? Boleh. Mau 5 niat? Boleh. Yang penting puasa sunnah. Contoh puasa sunnah lagi. Ini diantara puasa sunnah, Pak. Diantara puasa sunnah, puasa bid, misal puasa Senin dan Kamis, misal, kemudian puasa Syawal. Nah, misal dia puasa Daud pas bulan Syawal, kan ada 6 hari di bulan Syawal kan, ya, puasa Daud, puasa 6 hari di bulan Syawal, ditambah puasa Senin, pas hari Senin, ditambah pas tanggal 13. Berapa puasa dia puasakan? 4. 1 kali 1 amalan 4 niatnya. Boleh Ustaz? Boleh. Yang enggak boleh, dengerin, menggabungkan antara yang wajib dan sunnah. Contoh, itu tadi sholat sudah, puasa sudah, apalagi kewajiban kita, zakat. Ini ada orang kaya Pak, dia bilang begini sama saya, Ustaz, saya kemarin dari Jakarta itu Pak, kebetulan saya alhamdulillah dipilih jadi brand ambasadornya Baitul Mal Muamalat di Jakarta. Jadi saya kemarin ke sana, tanda tangan, MOU, seterusnya, dan saya dijadikan brand ambasador sekaligus dewan pengawas. Ada orang yang pernah seperti datang ke saya, Ustaz, saya itu PNS, gaji saya itu saya sudah potong 2,5% per bulan. Ada nggak yang seperti itu di sini? Kalau ada, kasih tahu teman-teman tak. Saya sudah potong 2,5% per bulan. Saya langsung bingung. Untuk apa itu Pak? Kata dia, untuk zakat Ustaz. Saya bilang tidak ada zakat diambil per bulan Pak. Tidak ada. Kalau ada orang bilang diambil per bulan zakatmu, itu bukan zakat. Itu infak atau sedekah. Nggak bisa dikategorikan zakat. Anda buka buku apa saja, buka di Quran,
Bukan di hadis, tidak ada perintah mengeluarkan zakat itu per bulan, Pak. Tidak ada. Zakat harta itu dihitung per tahun. Dan juga ada standarnya. Standarnya itu, ibu-ibu dengarkan, standarnya itu Bapak-bapak, itu 85 gram emas. Itu pun harus mengendap 1 tahun, tidak dipakai di uang. Paham ya? Jadi misal, ya, ada orang punya gaji 10 juta, belum tentu dia layak berzakat. Karena zakat itu syaratnya bagi yang mampu. Yang mampu dari sisi Allah, dari kaidah Rasulullah itu 85 gram emas, tidak dipakai-pakai itu uang. Ada di rekening itu 85 gram emas. Berapa harga emas sekarang? Ini tahu? Ibu yang paling tahu. 1 gram berapa Bu sekarang? 900 ya, 900 dari ketahuan sering ada yang masih banyak emas tahu. Hitung emas sana, hati-hati. Emas lain lagi zakatnya. Gaji lain zakatnya, emas khusus lain zakatnya, perak lain zakatnya. Ketika kemudian kita hitung 85 gram emas itu, 85 gram emas sama dengan taruhlah 900.000 ya, atau 1 juta lah mungkin, 80 juta kira-kira. Kalau ada uang di rekening 80 juta, ini tidak terpakai. Sudah kita beli makan, beli minum, ngasih beli pakaian yang sewajarnya ya, kemudian kasih sekolah anak, untuk bensin, untuk apa, kebutuhan sudah keluar dan uang masih ada 80 juta di rekening bertahan 1 tahun, itu baru dizakati 2,5%. Nggak ada istilah zakat pagi per bulan Bu, nggak ada. Karena Allah itu maha adil. Kalau ditagih per bulan, kebutuhannya orang per bulan beda-beda. Saya lucu, kalau ada yang ditagih 2,5% per bulan, padahal ada tong cicilannya itu orang per bulan. Apakah dia wajib zakat? Misal Pak, Bapak punya gaji 10 juta. Diambil memang 2,5% dari 10 juta misalkan. Anda keluarkan 2,5% dari 10 juta. Kemudian Anda punya cicilan motor 250.000. Saya tanya, yang mana yang wajib? Cicilan motor atau berzakat? Cicilan itu apa? Utang. Utang itu wajib. Sedangkan zakat Anda tidak ada kewajiban per bulan. Kecuali kalau uangmu memang betul-betul banyak, itu yang kamu hitung. Nah, maka tidak boleh ya, kita gabungkan antara sedekah dengan zakat. Karena satunya sunnah dan satunya wajib. Ada lagi yang bilang, Ustaz, saya sudah bangun masjid untuk orang tuaku, itu di zakatku. Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena zakat itu ada asnafnya. 8 orang saja yang boleh menerima. Tidak boleh dibangunkan masjid. Uang zakat itu harus dikasih ke 8 orang yang Allah, ya, ke 8 jenis orang yang Allah sebutkan dalam At-Taubah. Ayat ke-60, innamas shadaqatu lil fuqara, bagi orang fakir, wal masakin, bagi orang miskin, wal amilin 'alaiha, bagi petugas zakat, wal mu'allafati qulubuhum, dan bagi mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam, dan seterusnya yang dilunakkan hatinya, wa fir riqab, dan orang-orang budak-budak yang mau dibebaskan, ya kayak Bilal dulu, ya kayaknya sekarang sudah susah menemukan budak. Ya, kemudian wal gharimin, ada orang yang berutang Pak karena ketidakmampuan, bukan karena gaya hidup, dia berutang. Itu boleh kita tolong, misalkan tiba-tiba dia masuk rumah sakit anaknya, dia tidak punya uang, kalau tidak dioperasi dia bisa meninggal. Nah, orang-orang miskin seperti ini boleh dapat dana zakat. Makanya teman-teman di rumah sakit saya kasih tahu, kalau ada orang fakir miskin yang kemudian mau operasi tidak bisa bayar, bukan hanya dari BPJS satu-satunya sumber. Anda bisa kontak ya lembaga-lembaga amil zakat. Dompet Du'afa, Baitul Mal Hidayatullah, Baitul Mal Muamalat, kemudian Baitul Malnya Bank Syariah Indonesia, semua bisa alurkan zakatnya ke orang itu. Dengan catatan orang itu tidak mampu. Itu boleh Pak. Makanya ini sebenarnya tergantung dari kebijakan teman-teman. Manajemen bagaimana mengakali itu. Boleh Pak, Anda ambil nomor lembaga amil zakat. Telepon Baitul Mal Muamalat misalkan. Atau kalau memang ada yang darurat banget di sini, ya telepon saya. Nanti saya telepon Baitul Mal Muamalat Jakarta.
Saya bilang ini ada orang tidak mampu mau operasi, ya, dia tidak punya dana. Dana zakat bisa diberikan ke mereka. Ini namanya wal gharinin, orang-orang yang berutang dan dia tidak mampu. Ya. Kemudian wa fi sabilillah, mujahid-mujahid Pak, orang yang berperang itu boleh ambil dana zakat. Kalau ada peperangan ya, tapi kayak sekarang kan susah. Atau dia di jalan Allah, beli stabil. Yang terakhir dia di jalan Allah. Nah ini yang tadi kita katakan, tidak boleh menggabungkan antara yang sunnah dan yang wajib. Ini ilmu ya, mohon disampaikan ke keluarganya dan ke saudara-saudaranya semua Bapak Ibu sekalian, bahwa puasa sunnah itu boleh digabung niatnya. Nah Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan puasa sunnah, kita berada di bulan Sya'ban. Tahu nggak bulan Sya'ban itu bulan apa? Bulan Sya'ban itu bulan puasanya Rasulullah sebelum masuk bulan Ramadan. Kalau Anda ditanya, Pak, Ibu, apa bulan Ustaz yang paling banyak puasanya Rasulullah dalam bulan itu? Jawabannya bulan Sya'ban. Kalau Anda ditanya, ibu-ibu, apa bulan yang paling baik saya ganti utangku Ustaz? Utang puasa, Bu. Bulan apa paling bagus diganti utang puasa? Bulan Sya'ban. Itu kalau utang tak sedikit, tabe. Kalau 7 boleh. Tapi kalau utang tak 21, jangan kita coba-coba di bulan Sya'ban. Kau pasti berutang lagi itu. Tahu diri Bu ya. Kalau utang karena haid itu kan 7 hari. Tapi kalau misalkan ada tong ibu-ibu tukang joka, nggak bisa tol dilarang karena profesi. Dia misalkan tiba-tiba harus praktek di Jakarta. Akhirnya kemudian dia ke Jakarta, Pak. Dia kan kalau ke Jakarta kan orang boleh buka puasa karena kan termasuk safar. Ayatnya tadi yang dibaca sama Ustaz Yasin, ya. Barang siapa faman kana maridun aw ala safar, siapa yang sakit atau dalam safar, boleh fa'iddatun min ayyamin ukhra, dia boleh ganti puasanya, Pak. Ada jamaah sering kalah sih, Pak. Jadi kalau dia merasa haus-haus nih, beli tiket langsung ke Jakarta, Pak. Patotoai. Ini namanya patotoai, Pak. Nggak bener ini. Astaga. Ada tiba-tiba dia bilang, haus jam 12 nih, pulang kampung dulu ke Pinrang. Nah kasih batal puasanya, dia ke Pinrang pulang. Jenguk mamanya, besok pagi dia balik lagi. Dia bilang, saya safar. Nggak bisa disalahkan karena memang dia safar. Ya. Tapi jangan mencari alasan, nggak bisa, Pak. Alasan-alasan itu kalau nggak urgen, nggak bisa dikategorikan safar. Safar itu yang urgen, Pak. Tapi tidak apa-apa kalau memang ada pekerjaan di Jakarta, nggak boleh. Dengarkan ya. Nggak boleh ada di antara kita yang menyalahkan orang buka puasa di bulan Ramadan kalau dia sakit atau safar. Jangan, Pak. Jangan ada yang salah. Tapi yang puasa, yang tidak puasa ini tahu diri juga. Jangan mentang-mentang dia tidak puasa, dia campur juga nasi goreng coto depan kita. Baru dia bilang, saya mau berangkat ke Jakarta, tapi saya makan dulu, tidak bagus. Nah ini yang perlu dijaga dan perlu diketahui, Pak. Bahwa dua saja sebab, perhatikan, dua saja sebab orang boleh buka puasa. Satu sakit, dua safar. Tidak ada sebab boleh buka puasa karena operasi. Tidak boleh ada sebab karena dia mau meeting. Mau ke operasi, 13 jam ini operasi kok, harus buka puasa. Tidak ada. Ibu, dokter, dan seterusnya, para dokter dan seterusnya, tidak diperbolehkan. Tidak ada alasan itu meeting kita tidak puasa, atau tidak sahur kita tidak puasa, atau operasi kita tidak, itu tidak ada. Maka siapkan diri kita baik-baik, ya, persiapkan baik-baik untuk menghadapi bulan puasa. Nah, bulan Sya'ban ini menjadi tempat latihan. Makanya Aisyah, dengarkan ke ibu-ibu ini khususnya, Aisyah mengatakan, saya mengganti qadha puasa saya mengganti qadha itu membalas atau mengganti puasa saya yang lalu yang bolong-bolong itu di bulan Sya'ban. Jadi ibu-ibu sekalian, kebanyakan Rasulullah SAW itu mengganti
Ya, kebanyakan istri Rasulullah Aisyah mengganti puasanya di bulan Sya'ban. Rasulullah SAW sampai mendapatkan pernyataan langsung dari istrinya juga Aisyah. Aisyah sampai mengatakan begini, karena sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'bana kullah. Kata Aisyah, Rasulullah itu seakan-akan di bulan Sya'ban dia kayak puasa 1 bulan penuh. Saking tidak bisanya dibedakan mana hari dia puasa, mana tidak. Jadi puasa terus, banyak sekali puasanya. Tidak mengenal hari lagi, Senin, Kamis, tidak. Kata Aisyah, sampai-sampai Aisyah mengatakan seakan-akan Rasul puasa penuh di bulan Sya'ban. Ya meskipun ada beberapa hari yang tidak Rasul puasa, tapi itulah kenyataan. Kebanyakan puasa Rasulullah, kalau Anda bertanya bulan apa Rasulullah paling banyak puasanya untuk puasa sunnah, ya bulan Sya'ban. Maka di bulan Sya'ban ini, semua kita boleh puasa setiap hari. Apa niat puasanya Ustaz? Sya'ban. Pas hari Senin, kasih 2 niat tak. Puasa Sya'ban dan puasa hari Senin. Kalau pas tanggal 13 juga, pas juga hari Senin, pas juga bulan Sya'ban, kasih 3 niat tak. Niat puasa bulan Sya'ban, niat puasa Senin, niat puasa tanggal 13. Ya. Hanya 2 hari sebelum Ramadan, Ibu, hanya 2 hari sebelum Ramadan, Pak, itu tidak dianjurkan puasa. Karena itu namanya yaumus syak, hari keraguan-raguan. Bisa jadi hari besok Ramadan nih, nah kita menganggap masih Sya'ban, kita puasa. Nah, makanya 2 hari sebelum Ramadan itu kita sudah tidak puasa Sya'ban. Jadi hanya bulan Sya'ban, satu-satunya bulan Anda boleh puasa 1 bulan penuh kecuali 2 hari terakhir. Hanya bulan Sya'ban. Dan itu apa berpahala Ustaz? Pahala. Siapa yang dicontoh? Rasulullah. Siapa yang kasih tahu? Istrinya, Aisyah. Aisyah mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'bana kullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa Sya'ban seakan dia berpuasa 1 bulan penuh. Bisa dipahami? Ya, hanya di bulan Sya'ban. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, menutup ceramah kita hari ini, saya ingin beritahukan apa-apa saja amalan yang harus dipersiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan. Yang pertama, puasa, latihan puasa. Makanya tadi saya bilang hanya bulan Sya'ban yang kita boleh puasa tiap hari, Pak. Ustaz, boleh nggak saya puasa hari Jumat di bulan Sya'ban? Boleh. Tapi lebih baik kalau Anda puasa hari Jumat, Anda puasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelah. Jangan hanya hari Jumat Anda puasa, Kamis tidak, Sabtu tidak. Kenapa? Karena hari Jumat itu sebenarnya makruh puasa. Tidak dianjurkan puasa karena dia hari rayanya kaum muslimin. Tapi kalau di bulan Sya'ban itu boleh. Dengan catatan Anda ikutkan dia dengan 1 hari sebelumnya, yaitu puasa dulu hari Kamisnya, lalu kemudian puasa juga hari Sabtunya. Ya. Itu yang pertama, latihannya apa? Menyambut bulan Ramadan, apa yang harus kita perbanyak? Latihan banyak-banyak puasa. Yang kedua, apa lagi Ustaz? Quran. Karena Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, latihan banyak-banyak baca Quran Ibu, Bapak, di bulan Sya'ban. Sehingga masuk bulan Ramadan, Anda sudah terbiasa. Pak, ingat, bulan Ramadan itu bulan dilipat gandakan semua pahala. Termasuk baca Quran. Jadi latihan memang dari sekarang. Saya sangat kasihan kalau Bapak dan Ibu sekalian tidak punya bacaan Quran dalam 1 hari. Kalau saya anjurkan, Pak, mau dapat banyak pahala, tidak ada pahala kata para ulama yang bisa menyaingi pahala baca Quran. Kenapa? 1 hurufnya 10. 1 huruf, Pak. Jadi kalau saya baca misalkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hitung bedanya berapa nih pahalanya. Ya, alif, hamzah, ya, ha, alif. Ya ayyuha ini udah 60 nih. Alladzina, alif, lam, za, ya, nun. Sudah 12, 120. Kutiba, kaf, ta, ba. Tambah 3. Coba bayangkan, banyak sekali Pak. Tidak bisa dihitung. Cuman kita malas baca Pak. Serius Ibu. Karena kita tidak tahu balasannya. Kita anggap remeh. Makanya saya kasih tahu. Kalau ada orang yang sibuk dengan dunianya dan tidak punya 1 hari dalam harinya tidak baca Quran,
itu bukan Anda sibuk, tapi bisa jadi banyak dosa yang menghalangi kita untuk bisa baca Quran. Seorang syekh kami di Sudan ditanya, ya Syekh, saya tidak punya waktu baca Quran. Karena saya sibuk mengurus bisnis saya dan saya ganti baca Quran saya dengan sedekah. Apa kata Syekh? Dia bilang, kata Syekh, sedekahmu tidak bisa menggantikan pahala baca Quran. Karena bacaan Quran itu satu hurufnya diganti 10. Kemudian Syekh mengatakan, yang membuatmu tidak bisa baca Quran bukan sibuknya waktumu, bukan padatnya jadwalmu. Tapi kata Syekh, yang membuat engkau tidak bisa baca Quran dalam sehari itu karena banyaknya dosamu. Ingat, tidak mungkin ada orang betah, rindu, cinta dengan tulisan yang dia cintai kecuali dia pasti cinta kepada yang memiliki tulisan itu, perkataan itu. Tidak mungkin ada orang yang terpanggil untuk membaca satu buku, Pak, kecuali dia kenal siapa penulisnya. Bahkan kalau Anda sudah tahu penulisnya orang yang Anda suka gaya tulisannya, Anda akan cari itu buku kemanapun Anda dapatkan. Saya pernah punya syekh, saya suka sekali gaya menulisnya. Saya cari bukunya sampai saya dapat. Di Saudi saya cari, di Yaman saya cari, di Bahrain saya cari, di Qatar saya cari. Karena kita cinta. Begitu juga dengan Quran. Kalau kita cinta, tidak mungkin ada waktu, tidak mungkin ada perkataan kita bilang kita tidak punya waktu. Jadi hati-hati, yang membuat kita tidak bisa baca Quran apa tadi? Dosa. Jadi lihat nih ibu bapak, kalau hari ini tidak ada baca Quran, tak mungkin banyak dosa. Tapi kalau Anda bisa atur waktu 1 juz 1 hari, berarti alhamdulillah Anda termasuk orang yang diridhoi Allah, diizinkan untuk baca Quran. Ingat sekali lagi, Jangki pernah bilang, yang penting sih sholat Ustaz. Mohon maaf, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu kewajiban. Tidak perlu Anda banggakan. Istilahnya orang kau bayar utang sama Allah. Tidak perlu kau bilang nanti di akhirat, ya Allah kan saya sudah sholat subuh. Dia bilang Allah, itu kan saya kasih kau nafas. Saya kasih kamu penglihatan. Saya kasih. Istilah kita kewajiban itu utang. Nggak usah dibanggakan Pak. Anda subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ibu sholat subuh, zuhur, asar. Itu udah utang, Bu. Utang kita sama Allah, kewajiban kita. Kita dapat hak kita, rezeki, nyawa, kehidupan, suami, anak, itu semua rezeki. Maka tidak perlu Anda banggakan itu. Yang kita bisa banggakan apa? Amalan sunnah. Salah satunya yang paling dicintai Allah di amalan sunnah, Quran. Oke, yang ketiga, saya percepat ya. Yang ketiga yang bisa kita perbanyak pas sebelum Ramadan adalah sholat tahajud. Makanya nanti di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ada namanya Qiyamul Lail. Mencari apa? Malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Berapa pahalanya di malam itu kalau kita ibadah? Pahalanya 1000 bulan. Seakan-akan kita beribadah 1000 bulan. Dan 1000 bulan itu berapa tahun? Bapak Ibu sekalian tahu? 83 tahun. Itu yang berat. Makanya latihan tahajudnya di bulan Sya'ban. Supaya nanti terbiasa di bulan Ramadan. Maka 10 hari terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu dianjurkan iktikaf. Bapak-bapak kalau bisa di masjid, kalau masih takut corona di masjid, tidak apa-apa, di rumah Pak. Tahun lalu, saya cara iktikaf saya, ada satu kamar, saya kasih kosong. Di situ saya kasih jadi tempat iktikaf. Istriku tidak boleh masuk. Yang kau ganggu Kak. Ini waktu saya dengan Allah. Saya suruh istri saya iktikaf di tempat yang lain, di kamar yang biasa kami tinggali. Jadi saya ambil kamar khusus, saya iktikaf besok. Karena bulan lalu kan corona Pak. Kita saja sholat Idul Fitri di rumah tahun lalu. Jadi saya ambil satu kamar. Jadi kalau kita masih takut untuk iktikaf di masjid, ya sudah, di rumah ambil satu kamar khususkan Pak. Kalau tidak ada kamar lagi, ambil satu pojokan begitu, kasih sejadah, terus kasih pembatas gitu kira-kira. Kasih tali gitu atau apalah. Bikin batasan bahwa ini tempat iktikaf saya. Saya tidak boleh keluar dari tempat ini kecuali untuk buang air, kecuali untuk hal-hal yang urgent. Niatkan iktikaf dan Allah mengetahui bahwa kita dalam keadaan pandemi. Amalan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, sebelum terakhir yang kita bisa perbanyak di bulan Sya'ban ini banyak sedekah. Nah, termasuk sedekah itu latihan untuk zakat fitrah nanti sebelum Idul Fitri. Ada namanya zakat fitrah. Nah, kalau zakat fitrah itu dia sifatnya sekali setahun. Tidak ada zakat fitrah selain itu. Hanya di situ saja zakat fitrah. Kita mengeluarkan beras yang kita makan.
Jadi kalau harga beras kita premium, jangan kasih orang yang murahan dan seterusnya. Amalan yang kelima yang bisa kita perbanyak yaitu berdoa. Makanya dianjurkan Pak minta doa supaya dipertemukan ke bulan Ramadan. Salah satunya boleh kita mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Atau kalau Anda tidak hafal pakai bahasa Indonesia saja. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke dalam bulan suci Ramadan. Saya kira itu ya 5 amalan yang perlu kita persiapkan Bapak dan Ibu sekalian. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan teman-teman di Primaya Hospital untuk bisa selalu beramal soleh. Ingat Pak, bulan Sya'ban ini kita berdoa pada Allah ya, mudah-mudahan kita semua disampaikan ke bulan suci Ramadan, tamu yang mulia Pak. Di situ kalau kita punya dosa Pak, minta ampun dari bulan Sya'ban. Minta kisah sama Allah, ya Allah, jangan Engkau pertemukan kami ke bulan Ramadan ya Allah, kecuali Engkau sudah hapuskan dosa-dosa kami semua. Ibu-ibu, Bapak, ingat utang tak? Berapa utang puasa tak? Ganti memang. Jangan lagi tunda-tunda Bu. Ya. Usahakan ini sudah Sya'ban, sudah mulai mengganti puasa. Atur ritme hidup tak? Ingat, termasuk dosa besar, sebagaimana Anda tidak membayar utang puasa, itu sama seperti Anda tidak sholat subuh. Sama dosanya. Karena tidak bayar utang puasa itu Bu, kewajiban. Jadi kalau Anda tidak sholat subuh, berarti Anda meninggalkan kewajiban. Dan itu dosa besar Pak. Bapak-bapak apalagi, ya, tidak ada jihadnya, tidak ada apanya. Mestinya seorang laki-laki tidak punya kalla Pak. Kalau dia tidak sakit atau dia tidak safar. Aneh-aneh Tom, saya rasa ada laki-laki lebih baik kallanya dari perempuan. Tanya, berapa kala? 14. Saya bilang, perempuan satu bulan 7 hari di haidnya, kok 14. Kemana kok? Saya bilang begitu. Sama anggota saya biasa. Ya, macam-macam. Ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah kuatkan kita. Allahumma barik lana fi Rajab, wa barik lana fi Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah, nas'aluka an tuballighana Ramadan. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana minal muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, demikian isi materi kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih Ustadz sudah bersedia hadir di tengah-tengah kita di keluarga besar Primaya Hospital Makassar. Semoga kita senantiasa mempersiapkan diri kita dalam menghadapi atau memasuki bulan suci Ramadan. Demikian, terima kasih atas segala bentuk perhatian kepada teman-teman karyawan Rumah Sakit Al-Bros Makassar atau Primaya Hospital Makassar pada kesempatan kali ini. Demikian dari saya akhiri bila bisabihak wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.